Tentunya Allah akan mengutus dari umatku ini seorang laki-laki yang akan menjadi pembaharu, yang akan membuat Islam bersih dari paham sesat, dan Islam akan berkuasa di muka bumi seluruh dunia 100 tahun sekali. Penang sekali yang dirahmati Allah. Coba lihat yang ini. Ya. Mohon maaf saya ke sini lagi. Ya. Wa innahu yaji'u ma'u mislul jannati wan nar. Dan sesungguhnya dia akan datang membawa sesuatu mirip api dan mirip surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannah. Adapun sesuatu yang dikatakan dia itu surga, hiya naru, dia adalah neraka. Wa inni anzartukum bihi. Apa yang kamu lihat di tangan kanannya itu seperti air, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian, jangan kalian ambil. Ingat Rasulullah menyebutkan, kemampuan sihir Dajjal akan membuat manusia melihat di tangan kanan Dajjal itu air atau surga, itu adalah neraka kita, jangan kita ambil, kata Rasulullah. Dan apa yang dilihat manusia nanti di tangan kiri Dajjal seolah-olah dia adalah api, itulah air bagi kita, itulah surga kita. Maka masuklah ke dalamnya, kamu tidak akan kepanasan di dalamnya. Apa maksudnya? Dajjal akan datang di akhir zaman membawa sistem, apa yang ada di tangan kanannya adalah sistem manipulasi. Di mana orang melihat ya tempat-tempat maksiat itu sebagai tempat yang enjoy, yang menyenangkan. Siapa yang tidak tertarik ketika masuk ke diskotik, ke pub, ya ada gadis-gadis cantik, seksi, ada main biliar, ada games, ya di sana ada minuman keras, orang enjoy di sana. Itulah neraka, air yang dibawa di tangan kanan Dajjal, neraka bagi kaum muslimin. Dan apa yang kau lihat api di tangan kirinya, itulah tempat kalian, itulah surga kalian. Apa maksudnya? Masjid, tempat kajian-kajian keislaman. Ya. Dan nanti ketika Dajjal akan muncul, masjid ini dikatakan sebagai tempat yang menakutkan. Hati-hati, jangan datang ke masjid itu. Itu banyak teroris di sana. Komo anu ceramah na Ustaz Rahmat Baikuni, Mbak. Awas, bisa ditewak ku intel. Orang dibikin takut datang ke kajian dan dibikin masjid tidak nyaman. Datang ke masjid pakai sepatu baru, pulang leungit sapatuna. Jadi orang tidak nyaman. Itulah neraka yang dibawa di tangan kiri Dajjal. Tapi itulah surga kalian. Masukilah dia. Kalian akan nyaman di dalamnya. Terbukti tidak? Hari ini sistem sudah seperti itu. Berarti ini adalah sistem Dajjal. Berarti Dajjal sebentar lagi akan datang. Maka tidak salah kalau Syekh Sud As-Sureh mengatakan Dajjal akan muncul di zaman kita. Saya yakin Dajjal akan muncul di zaman kita. Bahkan pemuda yang akan dibunuh Dajjal pun sudah ada sekarang kan. Dan dia berusia 14 tahun sekarang. Kemungkinan tahun 2024 dia akan dibunuh oleh Dajjal. Baik, satu tayangan sebelum saya tutup. Tayangan tentang pemuda. Ini mohon maaf sebetulnya sudah saya perlihatkan. Ada banyak yang belum lihat di sini ya. Baik, saya putar kalau begitu. Kang, punten saya kembali lagi ke kursi. Terakhir ya Kang Gisri ya. Ini adalah wawancara seorang syekh dari Palestina yang dia tinggal di Arab Saudi, di Amerika Serikat, dan dia ketika di Palestina cerita tentang seorang bayi yang lahir dan bisa berbicara ketika baru dilahirkan. Dan ini adalah bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buayan. Setelah Nabi Isa, bayi Ashabul Ukhdud, bayi pendeta Jurid, dalam cerita pendeta Jurid, dan ini bayi yang keempat. Dan dialah pemuda yang akan dibunuh Dajjal, menurut pengakuan Syekh ini. Namun sebelum pembahasan tentang bayi ini, kita akan menyaksikan bagaimana pembahasan tentang tanda-tanda besar kejadian hari kiamat. I mean, it's very interesting. Let's look at the spider's web. So
They've created a worldwide web. It's a Bayt al-Ankabut. That's what they call it. In Arabic, worldwide web is al-Bayt al-Ankabut al-Alami. And Allah says it's the flimsiest of houses. We as an ummah are collectively facing a crisis that is unparalleled in the history of Islam. There is no other period in our history that is equivalent to the period that we have now. And the greatest reason for that is mass communication. The reason that we are threatened now, unlike any other time, is the power that the kuffar now have in their hands to attack the Muslims in the hearts of their own homes. Zat Dajjal muncul, teknologi sudah hilang. Jadi Dajjal akan muncul ketika teknologi hilang. Akan ada benda langit yang datang menghampiri tata surya kita. Absolute dependence on technology, a flawed system. Another thing that is very possible scenario is any close meteor to the earth that creates a strong magnetic field can completely destroy all of their computer systems. In other words, you have to realize that their power is very, very flimsy. It's just like that web. That's their problem. All of their guided missiles, all of their tanks, it's all computerized technology now. All of it. If the Muslims, if they were attacked like man to man, you see, they can defend themselves. I really think that, it's amazing that this whole system of technology would seem so profound. In California, lights went out for 4 hours because the computer misread a code, and lights went out in all of Northern California for 4 hours, and people were fighting at the McDonald's. That's 4 hours. Ya, jadi ketika Dajjal datang, dunia sudah tidak memiliki teknologi karena benda langit yang melintasi bumi menyedot semua energi bumi. Dan itulah yang menyebabkan bumi bergeser sehingga berputar dalam arah yang berlawanan, terjadi perpindahan arah, barat menjadi timur, timur menjadi barat. Di saat itulah matahari akan terlihat terbit dari barat. Dan itu pertanda pintu tobat tertutup. Matahari terbit dari barat, Rasul menyebutnya hin. Dan ketika hin terjadi, pintu tobat sudah tertutup. Surat Al-An'am ayat 158. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. And so there's a very potential crisis here very soon in these societies. And he says they're ada isu kiamat ekonomi. disposable coffins, I believe. Ya, dan ini membuat orang-orang memang mengalami kesulitan sehingga banyak prosesi bunuh diri di mana-mana. Pernah kita dengar tahun 2000 berapa tuh? Bunuh diri di mana-mana, termasuk di Swedia. Di Amerika sendiri itu ada 125.000 peti digunakan untuk So the system in which you are mengubur mereka living yang mati bunuh diri. is a forerunner for the Dajjal. So let us take a look at the description. Dajjal, to
to deceive. So what's going to happen, since this system is a Dajjal system, they will portray good as evil and evil as good. And many of you go to universities with beards, some of you even thobes, and you consider yourself a mu'min. And when you see those pretty girls in university, they knock you off your feet and you drown up with them and commit zina with them and so on and so forth. And he'll show Jannah and Jahannam. And those, wal-iyadhu billah, who actually go into Jannah, they'll actually go into fire, and vice versa. And that his fire in reality is paradise. One river looks like the hellfire, and the other river looks like paradise. The Rasul said, rush into the river that looks like the hellfire, because that's paradise. And avoid the river that looks like paradise, because that's the hellfire. And guess what? In this society, which is a forerunner for the Dajjal, you have to rush into things that looks like hellfire and keep away from things that look like paradise. But in life we have that challenge where you see in front of you that which to you it's good, to you it's nothing wrong with it. But Allah Azza wa Jalla, He said it's bad, it's evil, it's dangerous, stay away from it. This test happens on a daily basis. Because in this society, the evil is it looks very nice. If you go to the pub, it's very warm in there. Everything is comfortable in there. Outside is freezing. But as soon as you enter the pub, you don't want to leave. Everything is warm. They have food in there and drink. Inilah surga yang dibawa Dajjal, Television in yang there. terlihat seperti api. Pools to play. Inilah pools in neraka there, kita, games kata in there. Rasulullah. So it's like you enter paradise. But guess what? That's hell. The pub is hell. So all the evil places in the Dajjal system is very comfortable. All the evil places. But if you should go to the mosque, maybe you hang your coat, you're going to make wudu, you hang your coat, and somebody nick your wallet. So the masjid doesn't feel proper. You stand to pray and somebody pull away from you because you're from a different race. There are many people in the Midlands who said that they embraced Islam and they were treated with racism. So when you go to the masjid, you feel like it's hell. So the hospitality at the mosque is rough, but the hospitality at the pub and the bank and all those evil places is very warm. That's the Dajjal system. He tries to penetrate into Medina. A young man walks out, and he said to him, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us about you, and you're a liar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, a young man will come out from Medina doing other than that which is the norm. Normally Rasulullah, he said to us, when you know that he's around, flee from him, run away. Because the reality is that you might think your iman is strong. You might think you're very tough with your iman, as many of our brothers think today. Without any learning, without any application, without nothing, they think it's all in the heart. And this man is a person of solid, firm faith in Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he described that he is the greatest of men, the greatest of martyrs at that time. Ya, Syekh Muhammad Al-Arifi di dalam bukunya Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia, menukilkan kisah seorang pemuda, seorang bayi laki-laki yang lahir, di mana bayi ini berbicara ketika baru beberapa jam dilahirkan. Dan bayi ini berkata, kalau akulah pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal, sebagaimana hadis Rasulullah ini. Dia lahir tahun 2004 di Gaza City, di sebuah klinik di Gaza, Palestina, tahun 2004. Dan tahun 2014 ceritanya tersebar sehingga semua tentara Israel mengejar-ngejar bayi ini. Ini alasan kenapa Israel banyak menawan anak-anak kecil, karena ingin menangkap laki-laki ini. Sekarang usianya 14 tahun. Dugaan saya dia akan dibunuh tahun 2024. Kok bisa saya menyebutkan itu? Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Ini saya yang bercerita tentang bayi itu. أنه قبل 4 أعوام تقريبا
كان خارجا بسيارته فوجد امرأة عجوز تقول له، أوقفته السيارة فقالت له: أريد أن آتي أن توصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي فقد ولدت وأريد أن أرجعها إلى بيتها. ففعل معها معروف فأخذها وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء على الباب. فلما خرجت المرأة وأخذت بنتها ومعها طفلها وليدها واستقروا في المجلس في السيارة، نطق الطفل وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه السلام. فقال: المولود؟ نعم، هذا الطفل المولود. فقال كما أخبرنا يعني، وقال: هذا الطفل المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد من بعد ولا يسلط عليه أيضا. Maka bayi ini menjadi bayi yang keempat yang bisa berbicara ketika baru beberapa jam dilahirkan. Wawancara tadi terjadi tahun 2008, 4 tahun sesudah kelahirannya. Dan di tahun itulah kita tahu Gaza dibantai 3 minggu berturut-turut. Ya, Gaza Tonight itu kata Michael Hahad. Syekh Nizar Rayyan inilah yang memelihara bayi itu. Luar biasanya. هل توبع هذا الطفل؟ نعم، الآن هو معروف ويعني يتابع والإخوة الحمد لله معتنين فيه كثير. احنا بلغنا هذا الكلام بلغنا المشايخ الشيخ نزار، بلغنا كبار العلماء يعني الحمد لله رب العالمين. Ya, Syekh Nizar 11 bulan setelah wawancara itu, bom dijatuhkan di rumah Syekh Nizar. Maka beliau syahid bersama 4 istri dan 11 anaknya. Bayi ini selamat, anak ini selamat yang saat itu berusia 4 tahun. Bayangkan Syekh Nizar bersama 4 istri dan 11 anaknya syahid, meninggal dunia sementara anak kecil ini selamat. Kenapa Allah menyelamatkannya? Karena dia akan mati di tangan Dajjal, bukan di tangan Zionis Yahudi. Betulkah dia akan dibunuh nanti di tahun 2024 oleh Dajjal? Hanya Allah yang tahu. Kenapa saya berani mengatakan 2024? Ini perkiraan. Tolong di-pause dulu sebentar Bapak Ibu sekalian. Pause dulu rekamannya, nanti dilanjut lagi. Rasulullah SAW menyebutkan, setiap 100 tahun sekali akan ada muncul mujadid pembaharu yang akan membuat Islam satu berkuasa di muka bumi seluruh dunia. Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini seorang laki-laki yang akan menjadi pembaharu yang akan membuat Islam bersih dari paham sesat dan Islam akan berkuasa di muka bumi seluruh dunia 100 tahun sekali. Pertanyaan saya, abad kejayaan Islam sebelum kita jatuh di tangan siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun 1924. 100 tahun kemudian tahun berapa? 2024. Apakah di tahun 2024 ini Islam akan zohir? Sepertinya. Kalau hitungan kita benar, berarti di tahun itulah Dajjal akan membunuh pemuda tadi dan dia akan dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, berarti di saat itu pemuda ini berusia 20 tahun. Rasul menyebutnya pemuda. Ada kemungkinan pemuda ini setelah dewasa dia akan pergi ke Madinah belajar ilmu hadis di Universitas Madinah. Makanya dia faham kalau Dajjal ciri-ciri seperti itu dan karena dia kuat imannya. Karena Rasul mengatakan beliau adalah pemuda yang paling hebat imannya di muka bumi. Makanya dia berani menghampiri Dajjal. Luar biasa. Mas sekalian, sayangnya pemuda itu bukan saya. Usianya 20 tahun, saya 40 tahun. Saya lebih dekat ke usia Imam Mahdi, tapi saya pun bukan Imam Mahdi. Saya Rahmat Baikuni. Mas sekalian, berarti telah dekat kejadian demi kejadian itu. Artinya, kemunculan Dajjal ada kemungkinan terjadi di zaman kita. Kalau kemunculan Dajjal terjadi di zaman kita, bersiap-siaplah, peristiwa dahsyat di alam semesta akan terjadi. Kita akan mengalami satu malam yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Kedua, kita akan menyaksikan matahari terbit dari barat. Ketiga, kita akan menyaksikan hujan meteor. Keempat,
kita akan menyaksikan dukhon yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Kelima, kita akan menyaksikan binatang melata yang jasasah tadi akan muncul. Keenam, kita akan menyaksikan Ya'juj Ma'juj turun. Ketujuh, kita akan menyaksikan Dajjal keluar dari Khurasan. Kedelapan, kita akan menyaksikan Imam Mahdi dibaiat di Mekah. Kesembilan, kita akan menyaksikan Dajjal bertemu dengan Nabi Isa di Suriah, di Aleppo. Kesembilan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Pintu Lud, di Tel Aviv, 15 km dari Tel Aviv. Di saat itulah kita akan menyaksikan Islam tegak di seluruh dunia setelah Dajjal dibunuh. Peristiwa demi peristiwa ini terjadi dalam waktu hitungan dekat. Terakhir, saya tutup, Rasulullah bersabda, antara dikuasainya Konstantinopel oleh kaum muslimin, antara munculnya binatang melata, antara munculnya Dajjal dan kiamat, itu jaraknya hanya terjadi di waktu 6 bulan saja. Jadi Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu kiamat terjadi, itu hanya 6 bulan saja. Dari mana saya tahu? Kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, Imam Ibnu Katsir. Cuma ada satu hadis lagi yang menyebutkan bukan sittata syahr, tapi sittata sanah, 6 atau 7 tahun, antara 6 sampai 7 tahun. Mana yang benar? Hanya Allah yang Maha tahu. Iwafilah, artinya itu semua telah dekat kepada kita. Berarti zahirnya Islam tidak lama lagi. Kalau Islam berarti kiamat telah dekat. Siap menyambut kebangkitan Islam? Insya Allah. Berikutnya kita akan bicara tentang mimpi Palestina Indonesia, disebut Rasulullah SAW dalam mimpinya. Betulkah Rasulullah menyebutkan di dalam mimpi 5 orang pemuda Palestina bahwa kita yang akan membebaskan Palestina? Tunggu episode yang akan datang. Tetap bersama saya di Masjid Trans Studio Bandung. Terima kasih. Jam tayangnya ini nih, jangan lupakan. Ya, hadir di jam yang sama bersama saya. Tetap dalam kajian bersama Alisa dan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga pada Alisa Tur. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Kang Yusril dan juga kepada Trans Studio Bandung. Sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.